Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Industri Kreatif, akan menyampaikan presentasi dengan judul Analisis Aplikasi Telegram sebagai Platform Komunikasi Digital Modern. Dalam laporan ini, kami membahas bagaimana Telegram dirancang dan dikembangkan sebagai aplikasi komunikasi digital modern. Adapun anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Ariel Ahmadi Lesmana dengan NIM 232101009, lalu ada Wendy Wardani Mulyadi, yaitu saya sendiri, dengan NIM 232101038, lalu ada Rosadi 232101043, kemudian yang terakhir ada Muhammad Rayhan Fadilah dengan NIM 232101040. Oke, baik, kita langsung ke latar belakang. Telegram dikembangkan sebagai solusi atas kebutuhan akan platform komunikasi digital yang cepat, aman, dan fleksibel. Banyak aplikasi pesan instan masih memiliki keterbatasan dalam privasi, pengelolaan data, dan kapasitas grup. Telegram hadir dengan fitur unggulan seperti enkripsi end-to-end, pengiriman file besar channel publik tanpa batas, serta dukungan bot dan API terbuka. Dengan pendekatan pengembangan berbasis Agile, Telegram mampu terus beradaptasi dan merespon kebutuhan pengguna global secara konsisten. Selanjutnya kita masuk ke bagian rumusan masalah. Dalam penelitian ini, kami merumuskan 3 pertanyaan utama sebagai dasar analisis kami terhadap aplikasi Telegram. Ada yang pertama, apa saja permasalahan dalam komunikasi digital modern yang mendorong pengembangan aplikasi Telegram. Lalu yang kedua, bagaimana aplikasi Telegram dirancang untuk menjawab kebutuhan komunikasi yang aman, cepat, dan fleksibel. Lalu yang ketiga, bagaimana proses pengembangan Telegram dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Setelah merumuskan masalah, kami menetapkan beberapa tujuan penulisan dari laporan ini. Yang pertama yaitu kami ingin mengidentifikasi permasalahan komunikasi digital yang menjadi latar belakang dan dasar pengembangan aplikasi Telegram. Yang kedua, kami berfokus pada mendeskripsikan fitur-fitur utama Telegram yang menjadi solusi atas berbagai komunikasi modern seperti keamanan, fleksibilitas, dan kemudahan akses lintas platform. Lalu yang ketiga, kami ingin menjelaskan proses pengembangan Telegram yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan metodologi pengembangan yang digunakan dalam aplikasi Telegram. Telegram dikembangkan dengan menggunakan metodologi Agile, yaitu pendekatan pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan adaptif. Agile dipilih karena memungkinkan tim pengguna untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna secara cepat, serta terus-menerus meningkatkan kualitas aplikasi berdasarkan umpan balik yang diperoleh secara langsung dari pengguna. Dengan menerapkan Agile, proses pengembangan dilakukan secara bertahap dalam siklus waktu tertentu. Setiap siklus menghasilkan pembaruan atau penambahan fitur baru yang diuji dan evaluasi sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Metode ini memastikan bahwa aplikasi Telegram tetap relevan, stabil, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi digital yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Telegram merupakan aplikasi perpesanan instan berbasis cloud yang dirancang dengan mengutamakan kecepatan, keamanan, dan efisiensi komunikasi. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan oleh Pavel Durov dan Nikolai Durov pada tahun 2013. Tidak seperti aplikasi pesan konvensional lainnya, Telegram menawarkan berbagai fitur canggih seperti enkripsi pesan yang aman, channel publik, bot otomatis, grup dengan kapasitas besar, serta kemampuan untuk mengirim dan menerima file berukuran besar. Untuk mengembangkan aplikasi Telegram, ada beberapa framework dan tools yang digunakan, terdiri dari aplikasi Android. Digunakan Android Studio dengan bahasa pemrograman Java dan Kotlin. Sementara itu versi iOS dikembangkan menggunakan Xcode dengan bahasa Swift dan Objective-C. Lalu ada Telegram Desktop dibangun menggunakan Qt Framework
yang memungkinkan pembuatan antarmuka grafis multiplatform berbasis C++. Untuk menulis kode secara fleksibel, pengembangan menggunakan Visual Studio Code yang mendukung berbagai bahasa pemrograman dan kolaborasi lintas tim. Lalu untuk Telegram Web sendiri hadir dalam dua versi, yaitu ada WebJet dikembangkan dengan Vue.js, sementara WebK menggunakan React. Keduanya dirancang untuk memberikan pengalaman pengguna yang ringan dan responsif. Untuk pengelolaan data digunakan TD-lib, yaitu pustaka resmi dari Telegram, sementara itu Telegram Bot API dimanfaatkan untuk membuat bot otomatis dan integrasi layanan eksternal. Sebelum membangun dan mengembangkan aplikasi seperti Telegram, penting untuk melakukan analis kebutuhan baik dari sisi perangkat lunak maupun perangkat keras. Pertama, dari perangkat lunak, Telegram membutuhkan sistem operasi yang mendukung seperti Android versi 6.0 ke atas, lalu iOS 12 ke atas, kemudian Windows 7 ke atas, dan macOS 10 atau 12 ke atas. Kemudian bisa juga di sistem operasi Linux. Untuk Telegram Web dibutuhkan browser versi terbaru seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Microsoft Edge. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan meliputi C++, Python, bahasa Go, dan JavaScript. Lalu ada juga framework dan API seperti Telegram Bot, Telegram Open API, serta TD-lib digunakan untuk mendukung pengembangan fitur dan manajemen data. Untuk penyimpanan lokal, Telegram mengandalkan TD-lib sebagai database internal pada perangkat pengguna. Selanjutnya, dari sisi perangkat keras dibutuhkan minimal yang harus dipenuhi antara lain. Pertama, untuk perangkat mobile dibutuhkan RAM minimal 2 GB dan penyimpanan minimal 100 MB serta koneksi 3G, 4G, atau 5G. Untuk desktop minimal memiliki prosesor dual core, RAM 4 GB, dan storage 200 MB. Layar yang digunakan sebaiknya memiliki resolusi minimal 1024 x 768 pixel. Koneksi internet harus stabil, baik melalui Wi-Fi maupun jaringan seluler, dengan minimal 3G, dan yang direkomendasikan yaitu 4G atau broadband. Sedangkan untuk sisi server, Telegram menggunakan sistem cloud terdistribusi yang aman dan tersebar secara global. Pada tahap perancangan, kami menggunakan diagram UML. Itu yang pertama ada use case untuk menggambarkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem Telegram. Diagram ini memetakan fitur-fitur utama yang tersedia untuk pengguna, seperti proses login dan registrasi, pengiriman pesan, lalu melakukan panggilan suara dan video, mengirim media file, serta bergabung dalam grup. Selain itu, terdapat juga fitur untuk mengelola pengaturan akun dan logout yang mencerminkan fungsi dasar dari sisi pengguna. Kemudian berikutnya ada kelas diagram yang akan dijelaskan oleh anggota kami, yaitu Ariel Lesmana Ahmadi. Oke, untuk perancangan UML kedua yaitu kelas diagram. Kelas diagram itu sendiri adalah salah satu bagian dari Unified Modeling Language atau disebut dengan UML, yang menggambarkan struktur dan hubungan antar kelas dalam sistem. Pada kelas diagram dari aplikasi Telegram mencakup fitur login, chat, panggilan, grup, pengaturan, dan pengiriman file. Dari setiap kelas memiliki atribut dan metodenya masing-masing. Contohnya, untuk kelas user memiliki user ID, nomor handphone, nama, dan bio. Untuk metodenya register, login, edit profile, kirim pesan, membuat panggilan, join group, dan update setting. Untuk login itu memiliki atribut nomor handphone, nama, dan kode. Untuk metodenya
itu mengirim kode, verify kode, lalu masuk akun. Untuk register sama persis seperti login, cuman beda di metode, yaitu membuat akun. Untuk kelas chat itu memiliki atribut chat ID, pengirim, penerima, timestamp, lalu pesan, dan memiliki metode itu kirim pesan, hapus pesan, dan edit pesan. Untuk chat group memiliki atribut group ID, nama grup, members, lalu admin. Untuk metodenya itu membuat grup, tambah anggota, hapus grup, pilih admin, kirim pesan grup. Lalu untuk call atau panggilan memiliki atribut call ID, penelpon, penerima, terus call type yaitu suara atau video. Lalu file, pengiriman file memiliki atribut file ID, nama file, ukuran file, tipe file, pengirim, lalu penerima. Lalu memiliki metode yaitu upload file, unduh file, dan hapus file. Di kelas terakhir yaitu kelas setting, memiliki atribut user ID, tema, biodata, privasi, dan notifikasi. Untuk metodenya ubah tema, ubah biodata, ubah privasi, pilih admin, kirim pesan grup, lalu toggle notifikasi. Lalu berikutnya ada diagram sequence yang akan dijelaskan oleh Muhammad Rehan Padilla. Diagram sequence Telegram menggambarkan alur komunikasi antara pengguna, aplikasi Telegram, server, dan database dalam menjalankan fitur-fitur tertentu, seperti login, chat, atau panggilan. Diagram ini menunjukkan urutan langkah-langkah yang dilakukan saat pengguna berinteraksi dengan sistem dari awal hingga akhir proses. Untuk yang pertama, diagram sequence login. Diagram ini menggambarkan proses login pengguna ke aplikasi Telegram. Pengguna membuka aplikasi dan mengisi nomor telepon, lalu sistem mengirim permintaan OTP ke server. Server memverifikasi aplikasi nomor terdaftar, lalu mengirim OTP ke pengguna. Setelah pengguna memasukkan OTP, server memverifikasinya dan memberikan status login berhasil, yang kemudian menampilkan halaman utama di Telegram. Untuk yang kedua, diagram sequence register. Diagram ini menunjukkan proses registrasi akun baru pada Telegram. Setelah membuka halaman register, pengguna menginput nomor telepon lalu menerima OTP dari server. Setelah OTP diverifikasi, pengguna melanjutkan dengan mengisi data profil opsional. Data dikirim ke server, diverifikasi, dan disimpan ke database. Jika berhasil, pengguna diarahkan ke halaman utama Telegram. Untuk yang ketiga ada diagram sequence chat. Diagram ini menjelaskan alur komunikasi pesan di Telegram. Setelah membuka aplikasi, pengguna dapat melihat pesan yang diambil dari server. Ketika pengguna mengirim pesan, Telegram mengirimkannya ke server, yang kemudian menyimpan dan meneruskannya ke penerima. Server juga memperbarui status pengiriman dan memberikan konfirmasi ke pengguna bahwa pesan telah terkirim. Yang keempat, diagram sequence panggilan. Diagram ini menggambarkan proses panggilan suara atau video. Setelah membuka aplikasi Telegram, pengguna memulai panggilan dan Telegram memeriksa ketersediaan lawan bicara melalui server. Jika tersedia, panggilan berlangsung dan data media dikirim melalui server. Setelah pengguna mengakhiri panggilan, server mencatat login panggilan dan mengirim konfirmasi pencatatan ke aplikasi. Yang kelima, diagram sequence pengaturan akun. Diagram ini menunjukkan proses pengubahan pengaturan akun oleh pengguna. Setelah membuka aplikasi dan memilih menu pengaturan, Telegram menampilkan halaman pengaturan akun. Pengguna melakukan perubahan
dan aplikasi mengirim pembaruan ke server. Server menyimpan perubahan ke database dan mengirim konfirmasi pembaruan yang ditampilkan kembali ke pengguna. Selanjutnya ada aktivitas diagram dan whiteboard testing yang akan dijelaskan oleh Rosadi. Yang selanjutnya ada perancangan UML. Yang pertama ada diagram aktivitas login. Pada diagram login, pengguna membuka aplikasi, memasukkan nomor HP, lalu menerima dan melakukan kode OTP. Kalau OTP benar, login berhasil. Kalau salah, diminta coba kembali. Selanjutnya ada aktivitas diagram register. Di proses register, pengguna isi data seperti nomor HP dan password. Sistem cek apakah semua data valid. Kalau valid, akun dibuat dan lanjutkan ke login. Kalau tidak, diminta perbaiki. Kemudian ada aktivitas chat. Pengguna pilih kontak, ketik pesan, lalu kirim. Kalau pesan tidak kosong, pesan akan tampil di layar. Kalau kosong, tidak dikirim. Kemudian yang terakhir ada aktivitas panggilan. Pengguna pilih kontak, tekan panggil, sistem cek apakah kontak tersedia. Kalau ya, panggilan tersambung. Kalau tidak, muncul notifikasi gagal. Selanjutnya, whiteboard testing pada 4 fitur utama aplikasi, yaitu register, login, chat, dan panggilan. Pengujian ini fokus menguji logika kode di balik layar seperti percabangan if-else, validasi input, dan alur program. Yang pertama ada fitur login. Pengujian ini memastikan hanya user dengan kombinasi username dan password yang cocok yang bisa login ke aplikasi. Yang kedua ada fitur register. Kami mengecek apakah input username, email, dan password valid. Kalau semua sesuai syarat, user bisa daftar. Jika salah satu tidak valid, muncul tos data tidak valid. Lalu berikutnya black box testing yang akan dijelaskan oleh Ariel Lesman Ahmadi. Oke, untuk selanjutnya itu black box testing. Black box testing itu sendiri adalah metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas aplikasi tanpa melihat struktur internal atau kode programnya. Dalam pengujian aplikasi Telegram ini ada beberapa fitur yang akan diuji, yaitu yang pertama register. Dengan inputan nomor HP baru, hasil yang diharapkan pengguna mendapatkan kode OTP lewat SMS. Lalu hasil yang didapatkan, pengguna mendapatkan kode OTP dan berhasil daftar akun. Kesimpulannya berhasil. Lalu fitur yang kedua yaitu login. Inputannya itu nomor HP dan kode OTP. Hasil yang diharapkan, pengguna berhasil masuk ke akun dengan OTP yang dikirim. Hasil yang didapatkan, pengguna masuk ke akun dengan sukses. Kesimpulannya berhasil. Lalu fitur yang ketiga, kirim pesan. Dengan inputan teks hello dikirim ke kontak lain. Hasil yang diharapkan, pesan tampil di ruang obrolan penerima. Lalu hasil yang didapatkan, pesan diterima oleh kontak dan tampilkan. Kesimpulannya berhasil. Lalu fitur keempat, kirim file. Dengan inputan file PDF diunggah dan dikirim ke kontak lain. Hasil yang diharapkan, file dikirim dan dapat diunduh oleh penerima. Hasil yang didapatkan, file bisa dikirim dan bisa diakses. Kesimpulannya berhasil. Lalu fitur kelima yaitu buat grup chat. Dengan inputan nama grup dan pilih anggota, hasil yang diharapkan, grup terbentuk dan ditampilkan di daftar chat. Hasil yang didapatkan, grup berhasil dibuat dengan kesimpulan berhasil. Lalu fitur keenam, edit profile. Dengan inputan ubah nama, foto profile, dan nomor HP. Hasil yang diharapkan, profile diperbarui dengan informasi yang baru. Hasil yang didapatkan, profile berubah dengan yang diinput. Kesimpulannya berhasil.
Lalu fitur ketujuh yaitu panggilan suara. Tekan tombol dengan inputan, tekan tombol panggilan ke salah satu kontak. Hasil yang diharapkan, panggilan akan tersambung jika lawan menjawab. Hasil yang didapatkan, panggilan berhasil tersambung. Dengan kesimpulan, berhasil. Lalu fitur ke-8, hapus pesan. Pilih salah satu dengan inputan, pilih salah satu pesan lalu tekan hapus. Hasil yang diharapkan, pesan terhapus dari ruangan obrolan. Lalu hasil yang didapatkan, pesan tidak terlihat lagi. Dan kesimpulan, berhasil. Lalu fitur yang terakhir yaitu logout. Tekan tombol logout di pengaturan. Hasil yang diharapkan, pengguna keluar dari akun dan diarahkan ke ruangan login. Hasil yang didapatkan, pengguna keluar dan kembali ke login. Dengan kesimpulan, berhasil. Begitu pengujian black box testing yang dapat dilakukan oleh aplikasi Telegram. Dari hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa Telegram adalah platform komunikasi digital modern yang berhasil menjawab tantangan zaman. Tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga aman, fleksibel, dan terus berkembang. Fitur-fitur utamanya seperti mengirim pesan, panggilan, berbagi file, serta pengelolaan akun berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Telegram kini bukan hanya aplikasi pesan biasa, melainkan telah berkembang menjadi ekosistem digital terbuka yang mendukung kolaborasi komunitas dan pengembangan di seluruh dunia. Demikianlah presentasi dari kami mengenai analisis aplikasi Telegram sebagai platform komunikasi digital modern. Kami menyadari bahwa dalam menyampaikan materi mungkin terdapat kekurangan atau kesalahan kata. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi kita semua mengenai pentingnya platform komunikasi yang aman, fleksibel, dan terus berinovasi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.